Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Sholendra. Di sini saya merupakan peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 18, kelompok 4. Di sini saya akan menjabarkan mengenai tugas agenda 3, yaitu mengenai manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan kerja. Nah, adapun tugasnya yaitu di sini saya akan menjabarkan mengenai isu-isu saat ini yang belum sesuai dengan Smart ASN dan manajemen ASN di lingkungan kerja saya, yaitu di jurusan kimia. Baiklah, kita lanjut. Adapun isu kondisi saat ini yang belum sesuai dengan manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan saya itu ada 3 isunya. Yang pertama itu belum diarahkannya mahasiswa menggunakan aplikasi seperti SPSS. Isu yang kedua, belum meratanya pembagian tugas tambahan bagi dosen yang berkaitan dengan teknologi. Dan yang terakhir, belum diarahkannya mahasiswa untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Setelah diidentifikasi 3 isu ini, maka akan dilakukan analisis dampak isu jika isu ini terus berlanjut. Saya mulai dulu untuk isu yang pertama, yaitu belum diarahkannya mahasiswa menggunakan aplikasi seperti SSPS ini belum terus berlanjut. Maka dampaknya itu ada beberapa dampak yang akan terjadi. Ya, seperti yang pertama, digital skill mahasiswa tidak berkembang mengikuti tuntutan zaman era 4.0, di mana masih menggunakan Excel untuk mengolah data penelitian. Yang kedua, mahasiswa kesulitan saat mengolah data penelitian. Yang ketiga, memerlukan waktu yang lama bagi mahasiswa untuk mengolah data penelitiannya. Yang keempat, berkurangnya motivasi mahasiswa saat terkendala mengolah data penelitian. Yang kelima, mahasiswa membutuhkan waktu yang sedikit lama untuk lulus karena terhambat dalam mengolah data. Dan yang terakhir yaitu akan berdampak pada dosen, jenjang karir dosen, di mana berkurangnya jumlah lulusan yang tamat tepat waktu, sehingga nantinya akan berdampak pada jenjang karir dari dosen pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik dari mahasiswa tersebut. Selanjutnya, isu yang kedua yaitu isu mengenai belum meratanya pembagian tugas tambahan bagi dosen yang berkaitan dengan teknologi. Nah, jika isu ini terus berlanjut, dampaknya itu yang terjadi adalah dosen akan kurang optimal dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, perkuliahan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal, sehingga mahasiswa dan dosen itu akan mengalami kesulitan dalam mencari jadwal ganti perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa kesulitan untuk bimbingan skripsi atau validasi produk. Keempat, dosen memiliki sedikit waktu untuk mengerjakan hal yang lain. Yang kelima, terjadi konflik kecil antara dosen mengenai pembagian tugas yang tidak adil. Selanjutnya, menurunnya produktivitas dosen dalam melakukan penelitian dan publikasi artikel jurnal. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan waktu yang lama bagi dosen untuk naik jabatan karena angka kreditnya yang belum cukup. Ini merupakan dampak jika isu yang kedua terus berlanjut. Selanjutnya, itu adalah dampak yang terjadi jika isu yang ketiga, yaitu belum diarahkannya mahasiswa untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Dampak-dampaknya itu seperti mahasiswa masih menggunakan cara manual untuk membuat citasi dan referensi. Yang kedua,
membutuhkan waktu yang lama untuk mahasiswa untuk membuat citasi dan referensi, dan yang terakhir yaitu digital skill mahasiswa tidak berkembang mengikuti tuntutan zaman era 4.0, khususnya pengaplikasian mendeley untuk menulis karya ilmiah. Nah, ini merupakan dampak-dampak yang terjadi apabila ketiga isu itu tetap terjadi. Nah, dari ketiga isu ini akan dilaksanakan analisis, yaitu menggunakan analisis APKL dan USG. Yang pertama, analisis teknik lapisan APKL atau aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak, untuk melihat apakah isu ini memenuhi syarat atau tidak untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, dari ketiga-tiga isu tersebut, dapat kita lihat untuk aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak itu memenuhi syarat untuk ketiga isunya. Karena ketiga-tiga isunya memenuhi syarat, maka kita lanjut untuk menganalisis menggunakan teknik USG atau urgensi, seriousness, dan growth. Dari ketiga isu ini kita dapat melihat untuk jumlah total untuk isu yang pertama itu jumlahnya adalah 15. Sedangkan isu yang kedua itu jumlahnya 11 dan isu yang ketiga jumlahnya adalah 13. Maka dapat kita lihat isu yang pertama itu merupakan isu yang paling prioritas yang akan dianalisis lebih lanjut. Nah, isu yang pertama ini akan dilanjutkan analisisnya menggunakan fishbone. Nah, ini merupakan fishbone untuk isu prioritasnya, di mana masalahnya itu belum diarahkannya mahasiswa menggunakan aplikasi SPSS. Ini permasalahannya itu berasal dari material seperti kurangnya informasi mengenai SPSS. Sedangkan penyebab dari segi manpower-nya itu ada dua, yaitu belum mengenal aplikasi SPSS. Jadi mahasiswanya belum mengenal, karena belum kenal maka tidak tahu cara mengolah dan menganalisis data menggunakan SPSS. Nah, adapun metode yang dapat dipergunakan yaitu ada dua. Yang pertama, membuat modul SPSS khususnya pendidikan kimia. Lalu yang kedua adalah mengenalkan SPSS di mata kuliah statistika pendidikan. Selanjutnya, environment-nya itu adalah melaksanakan pelatihan atau workshop tentang SPSS. Maka diharapkan isu ini bisa dapat diselesaikan atau diatasi. Oke, selanjutnya yaitu rekomendasi penyelesaian isu. Jadi rekomendasinya itu ada 3, yaitu membuat modul tentang cara mengolah dan menganalisis data penelitian, khususnya penelitian kuasi eksperimen untuk prodi pendidikan kimia. Lalu yang kedua yaitu mengenalkan SPSS beserta cara pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS untuk penelitian kuasi eksperimen pada mata kuliah statistika pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan workshop atau pelatihan bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi dengan jenis penelitian kuasi eksperimen. Baiklah, mungkin cukup sekian penjabaran dari saya mengenai tugas 3 saya, yaitu mengenai isu-isu yang belum sesuai dengan manajemen dan Smart ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.